Halo, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Ajatul Ratma kembali menjumpai Anda. Senin malam, 8 Juni 2020. Mudah-mudahan keadaan hari ini jauh lebih baik daripada pengalaman Anda kemarin. Di tengah Anda sedang beristirahat bersama dengan keluarga, seperti biasa, kita akan bicara malam hari ini ya. Hari Senin dan ini merupakan hari pertama ada banyak perkantoran yang mulai kembali dibuka. Sekalipun catatannya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lebih 50% karyawan yang bekerja. PSBB masa transisi selama bulan Juni ini ya membuat banyak kegiatan yang sebelumnya tidak dilakukan boleh dilakukan. Pemberitaan hari ini penuh dengan kegiatan masyarakat, mulai dari naik KRL antri panjang karena yaitu tadi banyak masyarakat yang sudah harus kembali bekerja, tapi di stasiun PT KCI sendiri punya prosedur, ada protokol kesehatan yang harus dilalui. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan jumlah orang di stasiun, juga jumlah penumpang di dalam gerbong. Ya, akhirnya ada banyak yang harus cukup lama mengantre. Anda bisa searching ya, berita-beritanya, ada yang bahkan sampai 5 jam katanya ya, dari Rangkas Bitung itu untuk bisa naik kereta, karena ada antrian dan pembatasan. Di satu sisi, ini tentu saja untuk kebaikan bersama. Karena moda transportasi umum, kalau tidak diatur protokol kesehatannya, ini sangat berbahaya. Tidak aman bagi para penumpang. Hari ini juga MRT mulai dioperasikan, melayani masyarakat dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Tadi pagi Gubernur DKI Jakarta meninjau, memastikan protokol kesehatan berjalan secara baik. Kegiatan lain yang hari ini nampak adalah diperbolehkannya ojek untuk bawa penumpang setelah sebelumnya hanya boleh bawa barang. Sekalipun itu mungkin ada sebagian masyarakat yang belum tahu karena menurut sebagian pengakuan dari pengemudi ojek, ya belum banyak orderan untuk hari ini. Atau bisa jadi masyarakat masih enggan, ya, lebih berhati-hati karena kita tahu pandemi COVID-19 ini masih menjadi ancaman. Ya, banyak kegiatan hari ini di Jakarta, termasuk juga di daerah-daerah sekitarnya. Tapi diharapkan Anda, memang kalau tidak terpaksa, diusahakan tetap menikmati, melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif, yang kreatif di rumah pastinya, ya, bersama dengan keluarga, karena ini juga masa dalam tanda kutip liburan sekolah. Nah, kalau ngomongin soal liburan sekolah, ini juga harus dipahami kepada anak-anak ya. Jangan jadi nanti mendorong mereka untuk ingin keluar jalan-jalan ke tempat kerumunan. Lebih baik masa liburan sekolah ini dijadikan sebagai masa transisi, menyiapkan mereka menuju new normal ya, dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar untuk mereka agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Setelahnya nanti mereka tidak berada dalam pengawasan orang tua. Baik, kembali lagi ke kegiatan geliat masyarakat di hari Senin ini. Tadi seperti saya sampaikan ya, ojek online itu mulai boleh bawa penumpang.
aturannya ada, ya. Untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19, ada inisiatif yang dilakukan oleh pihak komunitas adalah dengan memasang atau mengenakan partisi. Sejumlah pengamat transportasi dari masyarakat transportasi Indonesia mengatakan bahwa perlu ada kajian untuk penggunaan partisi bagi pengemudi ojek online. Ini lebih untuk memastikan bahwa keselamatan berkendara itu benar-benar aman. Karena kalau bawa gitu kan, gendongan partisi yang lumayan cukup besar dengan bentuk yang bisa membuat adanya tekanan udara, ini bisa jadi justru membahayakan. Memang bisa membatasi penumpang dan pengemudinya untuk tidak dekat atau bersentuhan secara langsung. Di sisi lain ada juga hal yang perlu Anda ketahui kalau mau menggunakan ojek online, bawa helm sendiri. Sudah siap bawa helm kemana-mana. Ya, ke tempat kerja, ke tempat kegiatan-kegiatan lain, diusahakan dan memang seharusnya itu dilakukan. Kenapa? Karena kalau menggunakan helm ganti-gantian dengan helm yang memang dibawa oleh driver, ya riskan juga ya untuk penyebaran COVID-19. Drivernya harus bawa hand sanitizer. Memastikan penumpangnya bisa membersihkan tangannya terlebih dahulu sebelum diantarkan ke tempat tujuan. Ya banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk syarat bahwa ojek online boleh membawa penumpang. Sekalipun ada juga yang mempertanyakan apa sebetulnya pertimbangan pemerintah memperbolehkan ojek online bawa penumpang. Dasarnya lagi-lagi bicara tentang kesehatan. Ini bukan hanya tentang kesehatan bagi penumpang, tapi justru ini adalah perlindungan yang harus diutamakan bagi para driver. Ya. Pada saat pandemi COVID-19 ini belum selesai, driver berada dalam ancaman. Hati-hati, ada penumpang gelap yang tidak terlihat secara kasat mata bernama corona. Bisa jadi pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi. Kita tahu bahwa selama PSBB, salah satu kelompok yang rentan terdampak COVID-19 adalah ojek online yang masuk dalam kriteria pekerja paruh waktu, sehingga mereka pada saat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa, juga ekonominya terpuruk. Kita bisa lihat ada banyak perhatian yang dilakukan oleh berbagai pihak selama PSBB, mulai dari pembagian makanan gratis untuk para driver ojek online, kemudian juga ada pembagian sembako ya yang dilakukan untuk meringankan beban mereka. Jadi bisa jadi pertimbangan ekonomi yang membuat driver ojek online itu boleh lagi ya, tidak hanya sekedar mengantarkan barang atau memberikan pesanan makanan, tapi juga boleh bawa penumpang. Kalau ngomongin soal ojek online memang menarik kalau saya lihat. Sejak awal kemunculannya sudah menjadi daya tarik. Diakui atau tidak ya, kalau ngomongin soal ojek online tuh banyak aspek yang terkait. Ojek online tadi di satu sisi menjadi kelompok yang sangat rentan. Tapi kalau kita balik ke belakang, pada saat muncul yang namanya aplikasi
yang memfasilitasi para pemilik motor untuk beralih menjadi tukang ojek. Ada orang yang memilih berhenti bekerja karena katanya penghasilannya besar. Tidak hanya mereka lulusan SMA, ada yang kuliah, bahkan ada juga yang pasca sarjana memilih menjadi driver ojek online. Kenapa? Ya tadi, pendapatannya lumayan dibandingkan bekerja dengan gaji bulan. Dalam perjalanannya, ternyata perusahaan penyedia jasa atau aplikator itu tidak memberikan perlindungan kepada mereka yang bekerja sebagai mitra. Adakah jaminan kesehatan? Adakah jaminan hari tua? Padahal hari-hari para driver lah yang berada di lapangan panas-panasan, hujan-hujanan, yang sebagian pendapatannya itu adalah keuntungan dari aplikator. Geliatnya ojek online membuat pendiri dan sekaligus CEO-nya bahkan menjadi sosok yang istimewa, mengantarkan Nadiem Makarim sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan menteri tentang teknologi, industri kreatif, UMKM yang sempat mungkin pantasnya itu, tapi Presiden Joko Widodo memilihnya untuk menjadi leader, pemimpin dalam pembangunan pendidikan di tanah air. Saking moncernya, ya, aplikasi yang ia kembangkan. Dalam statementnya sih disampaikan, kita balik ke awal dulu, bahwa sosok Mas Nadiem ini adalah orang yang dinilai tahu atau bisa memprediksi masa depan. Itulah ya menariknya ojek online. Malam hari ini saya quote and quote menulis ojol Malang, ojol disayang. Kenapa? Yuk kita lebih banyak lagi bicara tentang hal-hal yang memang terpotret secara nyata di tengah masyarakat. Ada hal yang memang membuat menjadi menarik juga adalah peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan ganjil genap. Ya, memang belum diberlakukan per tanggal 11. Ganjil genap akan efektif kembali untuk DKI Jakarta, bukan hanya mobil tapi juga motor, kecuali ojek online. Apakah ini quote and quote ojek online itu istimewa sehingga dapat dispensasi, atau pertimbangan apa lagi yang membuat Gubernur DKI Jakarta memperbolehkan, melarang di satu sisi ada pembatasan untuk kendaraan, tapi di sisi lain membolehkan kelompok tertentu untuk bebas melenggang di jalan-jalan yang melakukan ganjil genap. Kesannya sih diistimewakan. Bisa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Lagi-lagi mungkin pertimbangan ekonomi atau takut didemo. Ya, kita tahu bahwa selama ini ya banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kadang jadinya abu-abu. Untuk pembatasan kendaraan sendiri saya setuju, ya. Untuk membatasi ruang gerak masyarakat karena ini masih masa transisi, harus ada upaya untuk bisa meminimalkan orang tidak bepergian. Dan memang kebijakan ganjil genap juga mendukung upaya untuk bisa menjadikan Jakarta bisa sedikit meredam yang namanya tingkat polusi, karena kendaraan jumlahnya
berusaha untuk ditekan, walaupun ya efektivitas ke arah sana masih perlu untuk diuji. Kecuali ojek online nanti boleh ya tidak kena ganjil genap. Ada semacam pemilahan kelompok masyarakat. Apakah ojek online ini adalah sarana transportasi umum? Faktanya memang digunakan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Tapi ini bukan angkutan umum. Plat nomornya aja hitam. Kalau angkutan umum itu kuning. Termasuk juga tidak hanya ojek, tapi juga taksi online. Ya, itu kan plat nomornya hitam. Sama seperti plat nomor saya dan Anda juga yang ada di rumah. Karena memang ini bukan angkutan umum. Nah, kalau demikian, pengecualian ini berdasar nggak? Atas dasar apa? Bahkan sebetulnya adanya pengecualian ini membuat para ojek online ini kan dengan sangat leluasa tadi mengangkut penumpang, beraktivitas seperti biasa dalam tanda kutip normal, kayak dulu-dulu begitu. Ini sangat beresiko bagi mereka. Mereka harus dipastikan juga ya adanya perlindungan dari pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya. Saya sedikit ingin bercerita tentang ya gambaran beberapa pengemudi ojek online di masa PSBB. Ada yang memilih untuk ya memang menyesuaikan diri, hanya mengantar barang saja. Tapi ada juga yang memilih untuk diam di rumah karena tadi ya, pada saat kita beraktivitas banyak di luar, itu beresiko sekali terpapar virus corona. Pada saat kita pulang, punya anggota keluarga, punya orang tua lansia, jadi akhirnya yang memilih untuk diam di rumah mengikuti anjuran pemerintah melakukan isolasi secara mandiri. Ada pula yang tetap ya bekerja, banyakkan kalau kita lihat ngumpul-ngumpul. Biasanya ngobrol karena orderan sepi, biasanya ngumpul-ngumpul. Saya sendiri jarang kalau menggunakan ojek online, tapi kalau menggunakan jasa untuk membeli makanan itu sering. Ya memang di satu sisi munculnya aplikasi Gojek dan Grab ini, yang sekarang ada dua, sebelumnya ada Uber, itu kan banyak multi manfaat juga, ya, membuat masyarakat juga lebih mudah untuk tidak bepergian, tapi bisa tadi ya ada jasa kurir untuk belanja sesuatu di toko, juga pesan makanan, ya. Tapi di sisi lain, yaitu tadi ada banyak hal juga yang membuat kondisi mereka juga tidak seindah yang dibayangkan ternyata. Ada banyak stimulus atau perhatian pemerintah, katanya tidak langsung ke driver. Dikasihnya ke yang punya aplikasi atau aplikator. Ini juga hal-hal yang memang terjadi. Gitu ya. Jadi kalau dalam tanda kutip disayang juga tidak semuanya juga sependapat. Ya, karena ternyata banyak stimulus atau kebaikan pemerintah mulai dari diskon BBM kemarin gitu, itu ternyata tidak langsung kepada driver tetapi kepada operator. Sebelum saya melanjutkan, Anda boleh berkomentar, silakan Anda bisa menuliskan komentar Anda di kolom yang ada di bawah ini. Ya. Kita bisa berdiskusi tentang banyak hal, banyak sisi ya.
Silakan Anda bisa komentarin. Di sini juga sudah ada, saya ingin sedikit baca komentar dari Yani Heriani ya, yang menuliskan di kolom komentar Facebook saya, banyak bantuan buat ojol yang jadi pertanyaan dari perusahaan tersebut sudah dikasih apa belum buat pegawai ojolnya. Nah, itu ya. Saya juga melihat ada fakta misalnya ada ini aksi solidaritas para pengemudi ojek online secara kemanusiaan ini sangat baik ya, saling membantu antar sesama. Misalnya ada satu pengemudi sakit tapi kok bikin kenceleng di lampu merah gitu. Ada apa sebetulnya? Apakah tidak ada yang bisa dilakukan untuk misalnya mengajukan permohonan bantuan kepada perusahaan gitu ya. Tapi ya namanya mitra memang ini bukan karyawan yang sama perlakuannya seperti karyawan yang lain. Ini juga saya pikir ya miris di tengah besarnya perusahaan penyedia jasa layanan aplikasi tersebut. Tapi karena sistemnya mitra yang membuat ada beberapa hal yang terputus ya. Sekali lagi Anda bisa komentar, silakan ya. Anda bisa kasih saran, pendapat, atau bertanya juga boleh. Ya, malam hari ini kita sedang berbincang tentang ojek Malang, ojol di saya. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang menarik pula tentang tadi ya, bicara tentang disayangnya itu untuk anti ganjil genap, harusnya pemerintah bisa memberlakukan aturan ini sama untuk semua kelompok gitu kan. Kalau memang motor nggak boleh ya semua motor gitu kan, mobil nggak boleh ya semua mobil, kecuali yang ada keterdesakan. Mobil aja kan selama ini, dan memang menjadi ketentuan juga yang masih berlaku, diusahakan, kalau kemarin sih setengahnya, tapi sekarang boleh full, tapi hanya untuk satu keluarga di dalamnya. Jadi nggak boleh macam-macam keluarga. Nah, omprengan itu nggak boleh, ya, karena itu macam-macam orang dan nggak boleh juga berdekat-dekatan. Jadi untuk mobil pribadi sekarang tidak hanya setengahnya saja dengan posisi duduk yang jadi driver saja di depan, kemudian anggota keluarga lain di belakang, tapi harus satu keluarga. Itu mobil. Nah sekarang kalau ojek itu kan nganterin orang yang bukan satu keluarga. Ya. Dikhawatirkan para pengemudi ini sangat rentan terpapar. Memang perlu juga ada upaya untuk dilakukan rapid test, swab test, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan dari para pengemudi. Ya, bisa difasilitasi lah oleh operator, saya pikir, untuk para driver ya, untuk mereka memastikan mereka sehat. Karena sekarang ini juga banyak orang yang dinyatakan positif tanpa gejala COVID-19. Jadi kayak sehat aja, padahal dia di dalamnya ada virus dan menjadi karir atau orang yang bisa menularkan kepada orang lain. Sahabat semuanya, coba kita sedikit melihat beberapa gambar yang sudah saya siapkan ya, terkait dengan ojek online ini. Ya, ini ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita komentarin malam hari ini. Ya, bicara tentang pemberlakuan ojek yang boleh untuk narik lagi penumpang, ya tadi seperti saya sudah sampaikan, semacam inilah partisinya.
Ya bisa dibayangkan kalau kayak gini pas ngebut ini bisa kan ngejengkang gitu. Ini keamanan penumpang sangat-sangat perlu diuji. Kementerian Perhubungan perlu punya statement untuk penggunaan partisi ini. Karena belum ada kajian, ini adalah inisiatif yang dikeluarkan oleh komunitas dan juga aplikator. Kemarin juga sempat berbincang saya dengan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia. Memang ini adalah salah satu ikhtiar untuk tadi membatasi kedekatan antara penumpang dan juga driver, tapi ya perlu ada pengkajian lebih mendalam lagi terkait dengan aspek keselamatan. Apakah ini sesuai dengan standar? Ya. Kalau bicara tentang Malang, ya tadi sudah saya sampaikan ini salah satu kelompok yang rentan menjadi terdampak akibat COVID-19. Ada juga cerita-cerita ada seorang ibu yang harus menggendong bayinya sambil dia ngojek. Gitu. Saya ya nggak ngebayangin aja ya perjuangan mereka untuk bisa bertahan hidup, dan ini bisa menjadi jalan juga bagi mereka untuk mendapatkan pendapatan atau income ya. Jadi dengan mengojek itu membuat mereka tetap bisa bertahan hidup. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain kita juga harus akui ternyata ya pekerjaan ini pekerjaan yang tidak ada perlindungan dari perusahaan. Ada juga yang viral ya, misalnya ini seorang bapak yang masih harus mencari nafkah ya dengan menjadi pengemudi ojek. Ojek ini memang menarik secara sosial juga, kita bisa lihat banyak kerumunan ya, hampir bisa dikatakan jadi salah satu penyebab kemacetan di beberapa simpul, misalnya di depan stasiun atau di sekitaran sekolah gitu di jam-jam tertentu, dan sulit juga untuk ditertibkan. Sudah ada inisiatif yang dilakukan oleh pihak operator dengan membuat semacam stand ya, atau tempat persinggahan naik turun penumpang. Tapi tidak di banyak tempat ya. Dan itu membuat para pengemudi ojek online ini banyak lebih diam di trotoar ya, motornya disimpan di badan jalan. Merekanya duduk menunggu orderan itu di trotoar. Karena tidak ada fasilitas yang semuanya, semua titik itu disiapkan oleh pihak operator yang lebih nyaman. Padahal kalau itu bisa dilakukan, ini juga bagian dari memberikan kenyamanan bagi penumpang dan juga menciptakan ketertiban untuk perkotaan ini. Saya selalu berpikir bahwa transportasi ini adalah cermin dari budaya masyarakat. Dan tertibnya transportasi bisa mendorong juga masyarakat untuk tertib. Jadi ada pembelajaran untuk membuat budaya baru. Jadi kalau tadi misalnya operatornya juga memberikan fasilitas, ada tempat-tempat khusus yang nyaman, kan masyarakatnya juga jadi tertib. Pengemudinya juga jadi tertib. Akhirnya ketertiban itu muncul. Jadi nggak seenaknya saja atau nggak semaunya saja. Jadi kalau kita dorong untuk menciptakan tatanan baru itu, ya tatanan baru yang humanis, begitu ya. Baik, silakan, saya masih menunggu. Anda bisa berkomentar.
banyak sisi yang bisa sebetulnya kita soroti, ya. Mulai dari tadi ya, bicara tentang pembangunan sumber daya manusianya juga menjadi menarik. Karena kalau saya melihat bahwa tadi pada saat ini adalah sistemnya kemitraan, adakah upaya untuk pengembangan SDM-nya yang dilakukan oleh pihak operator untuk para pengemudinya? Kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada ya upaya untuk meningkatkan keterampilan dari karyawannya, ya. Ini apakah hanya sekedar ya silakan Anda ngojek begitu kan nanti bagi hasil. Saya nggak mau urusan juga dengan apakah Anda berkembang atau tidak kehidupan dan keilmuannya. Nah, itu ya miris juga kalau seperti itu ya. Padahal kita sekarang punya Menteri Pendidikan itu adalah CEO atau pendiri dari Gojek, salah satu operator ojek online atau transportasi online di tanah air. Jadi ini penting juga untuk menjadi catatan karena kita tahu juga sempat ada diskusi juga pada saat Mas Nadiem dipilih. Ini juga jadi salah satu tantangan bagi dunia pendidikan karena ternyata mau lulusan apa saja, mau SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya pilihannya jadi tukang ojek online. Bisa jadi karena kesempatan bekerjanya yang kurang, tidak ada pilihan lain, atau ya pembangunan sumber daya manusia pada tingkat persekolahan dan juga perguruan tingginya yang harus lebih ditingkatkan untuk melahirkan manusia-manusia kompeten yang punya jiwa entrepreneurship sehingga dia bisa mengembangkan keilmuannya untuk bisa bertahan hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi banyak sisi yang kalau kita bisa korek gitu ya. Mulai malam ini, sahabat semuanya, saya akan rutin melakukan siaran Mari Bicara itu lewat page yang sudah saya buat. Jadi silahkan Anda ikuti, like and follow ya di Ajat Wiratma Mari Bicara. Anda bisa berpartisipasi dengan menuliskan komentar untuk bertanya dan menjawab ya. Tema kita malam hari ini adalah ojek malang, ojek disayang. Dalam tanda kutip ya. Karena ada juga memang sebagian yang sukses ya dengan menjadi pengemudi ojek. Ada yang dia jadi pengemudi ojek bisa menyelesaikan kuliahnya. Tapi ada juga mereka-mereka yang memang tadi dikelompokkan menjadi kelompok yang rentan. Perlu memang ada semacam sebuah upaya ya dari, kalau saya boleh menyarankan dari pihak operator tersebut, coba deh dipetakan sebetulnya siapa saja sih pengemudi ojek online ini, seperti apa profiling orang dan keluarga serta ekonominya, sehingga bisa ada upaya juga pengembangan lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kita tahu bahwa setiap perusahaan itu ada yang disebut dengan CSR ya. Ada perhatian yang memang harus diberikan oleh perusahaan di luar operasional keseharian yang mereka lakukan. CSR-nya bisa apa? Bisa saja soal memberikan bantuan sosial, tapi juga yang bermanfaat untuk secara juga sangat dekat dengan perusahaan itu adalah mengembangkan ekonomi dari keluarga pengemudi ojek online atau tadi meningkatkan kompetensi dari para pengemudi ojek online tersebut. Jadi ada pelatihan-pelatihan UMKM-nya lah misalnya. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti kemarin itu, ya kita tahu sangat sulit juga untuk pemerintah ya memetakan
sebetulnya siapa kelompok rentan yang harus dibantu pada saat COVID-19 terjadi. PSBB diberlakukan, semuanya diminta untuk berada di rumah, tidak melakukan banyak kegiatan. Ya, karena ternyata banyak yang sehari-hari para pengemudi ojek online ini mampu hidup. Tapi kalau satu hari saja tidak diperkenankan untuk mengangkut penumpang atau beroperasi, mereka bisa jadi orang yang tidak punya pendapatan. Ya, jadi ya sama halnya dengan pekerja harian, buruh harian. Jadi kalau buruh harian kan juga dibayar harian, kalau nggak bekerja ya dia tidak mempunyai pendapatan, dan kadang upah harian tersebut kan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia hari itu saja bersama dengan keluarga. Jadi tidak ada kesempatan dia untuk menabung, ya, karena memang upahnya yang relatif kecil. Pemerintah memang perlu untuk didorong, tidak hanya sekedar memberikan perhatian soal keberadaannya saja, gitu ya, tapi juga harus menilik lebih jauh, mendorong perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan. Memang berkembangnya ojek online mau tidak mau juga ada kaitannya dengan political will dari pemerintah, ya. Ya, mulai dari diajak makan siang di istana, kayak gitu kan membuat ojek ini menjadi sorotan dan banyak dikenal. Tapi ya tetap harus diperhatikan, ternyata dalam kondisi tertentu ekonomi mereka adalah ekonomi yang sangat rentan, ya, termasuk juga tidak adanya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau operator. Anda silakan, saya masih standby di sini untuk berbincang tema kita malam hari ini. Kita santai saja, ya. Bisa jadi ada hal-hal yang mungkin kurang yang saya sampaikan, silakan Anda bisa tambahkan, ya. Karena ya bicara tentang kebijakan publiknya saja untuk tadi pemilahan ojek boleh atau enggak bisa jadi menimbulkan kecemburuan, ya. Kita tahu bahwa memang pengemudi motor ini banyak di Jakarta itu banyak. Dan banyaknya pengemudi motor atau banyaknya kepemilikan motor juga ya harus juga dikaitkan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, misalnya, ya, yang membuat orang tuh sangat mudah dengan biaya yang murah untuk bisa memiliki motor. Ya, dicicil 500.000 saja udah bisa nyicil per bulannya berapa, jadi orang bisa naik motor. Saya sendiri pengguna motor, ya. Saya menggunakan motor pada saat saya berangkat bekerja. Kenapa? Ini juga ada kaitannya sama efisiensi kecepatan. Ya, kecepatan sampai pada lokasi. Jakarta ini macet banget. Ya, kalau pakai mobil itu kita butuh perjalanan waktu yang lebih lama, bahkan 3-4 kali lipat dibandingkan kita menggunakan motor. Karena kalau motor itu ya pada saat lagi start misalnya di satu ruas jalan itu masih bisa masuk. Saya setuju dengan adanya pemberlakuan ganjil genap, ya, untuk membatasi ruang gerak. Tapi ya tadi saya sedikit mempertanyakan kenapa harus ada yang dibeda-bedakan. Ya. Sempat juga ada imbauan, ya, ini jadi juga berkaitan sama nanti pengawasan, ya. Jangan sampai juga semuanya pada pakai jaket gitu kan, karena jaket itu bisa dibuat juga gitu, ya. Jaket ojol itu bisa orang nanti pakai semuanya ngaku pengemudi ojek, gimana? Nggak efektif juga dong larangan itu, ya. Atau juga dengan banyaknya pengemudi motor di Jakarta, polisi juga pasti sedikit kesulitan untuk mengawasinya. Ya, jadi alangkah lebih baik kebijakan tersebut flat aja untuk semuanya. Itu
juga memberikan perlindungan kepada para pengemudi. Jadi pengemudi juga bisa melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan plat nomor kendaraan yang mereka gunakan. Baik, untuk Anda semua yang masih stay malam hari ini, ya, jadi banyak aspek yang harus diperhitungkan dalam melahirkan sebuah kebijakan. Bisa jadi tadi satu kebijakan itu memang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada satu pihak, tapi kalau dikaji dari sisi lain, itu kan ini ada satu hal juga yang kurang pas. Nah, makanya dalam ilmu pengambilan kebijakan itu perlu dilihat dari banyak sisi, ya, kemudian juga diuji secara publik sebelum nanti benar-benar diefektifkan, diberlakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka, ya, sedikit jalan pikir kita tentang, ya, fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dari aspek ekonomi ini sangat menarik untuk juga disoroti, termasuk juga tadi dari sisi pendidikannya, ya. Saya lari lagi pada apa iya, gitu kan? Sebuah perguruan tinggi melahirkan seorang sarjana, tapi ujung-ujungnya jadi pengemudi ojek. Bukan saya mengecilkan, ya, semua profesi itu mulia, semua profesi itu istimewa, setiap orang punya jalan untuk memilih pekerjaan dan tadi, ya, bertahan hidup, menghidupi keluarganya, semuanya yang penting halal. Tapi ya ini challenge saja, gitu kan, tantangan yang perlu dijawab ya pada saat karena ya jadinya nggak bisa dibedain, gitu kan, lulusan SD bisa jadi pengemudi, ya, lulusan SMP bisa, ya, karena keahliannya yang penting kan punya surat izin mengemudi, ya, dan punya kendaraan. Pun juga perguruan tinggi nggak ada diferensiasi dong kalau kayak gitu, tingkat pendidikan yang dijalani itu untuk pembangunan sumber daya manusianya itu juga bisa menarik menjadi sebuah kajian. Di lain pihak, ya, bicara tentang kesejahteraan mereka bekerja untuk sebuah perusahaan, begitu kan, tapi ya perhatiannya harus full juga untuk kesehatannya. Mereka setiap hari berada di luar, ya, hujan, iya, kadang saya juga suka geleng-geleng aja kalau malam-malam hujan-hujan, mesen masih aja dianterin juga, gitu kan. Ada juga yang membutuhkan bantuan pendidikan bagi keluarganya atau kredit perumahan misalnya, ya. Terus juga jaminan hari tua yang itu tidak ada karena sistem kemitraan. Bahkan motornya rusak aja kan nggak ditanggung sama perusahaan. Padahal motor itu adalah motor yang setiap hari digunakan untuk mencari nafkah, ya, untuk tadi mendapatkan penghasilan yang dibagi hasil antara pengemudi dan pihak operator. Kalau dikatakan istimewa, ya jadi tanda tanya, ya. Jadi banyak sisi yang kenapa saya ingin bicara tentang hal ini, saya ingin lebih membuka banyak wacana saja, ya. Jadi itu hal yang memang real terjadi, ya, dan perlu untuk dipikirkan oleh banyak pihak. Soal aktivitas di luar para pengemudi ini, lagi-lagi saya sih lebih pada aspek keselamatan dan kesehatan mereka. Itu yang juga perlu oleh Gubernur DKI Jakarta pertimbangkan, ya, soal Pergub ganjil genap dan diperbolehkannya pengemudi ojek online itu mengangkut penumpang. Ada yang mau berkomentar?
Silakan sebelum saya tutup podcast malam hari ini, ya Anda bisa tuliskan komentar-komentar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung setia sampai saat ini. Sekali lagi, untuk mulai besok saya akan siaran langsung melalui Ajatul Rahma Mari Bicara, ya. Dan saya juga akan share di halaman akun Facebook Kang Ajatul Rahma. Saya akan juga seperti malam-malam kemarin dalam hal-hal tertentu akan mengundang ya tamu-tamu untuk berbincang banyak, membuka wawasan. Anda boleh juga memberikan masukan siapa yang mau diundang atau hal apa yang menarik untuk diperbincangkan, gitu ya. Boleh saja. Kita bebas dalam hal ini ya. Mencoba juga untuk saling belajar. Saya kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu, bertanya atau bahkan menambahkan, itu adalah mitra atau teman belajar, gitu ya. Termasuk juga kalau kita berbincang-bincang nih dengan banyak orang, ya ada banyak juga pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Baik, terima kasih untuk perhatian Anda semuanya, ya, untuk yang sudah komentar, saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi besok, ya. Temanya apa? Nantikan saja, ya. Kita akan bincang banyak hal. Anda juga saya tantang untuk mari bicara. Saya Ajatul Ratma mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat untuk Anda, semangat dan sehat selalu.